ちょっと待って。一つで僕ははめられた被害者。俺をおい。Halo Vlog, kali ini Dan Anime akan kembali melanjutkan cerita alur cerita anime The Fable episode 20. Tapi jangan lupa bila yang baru datang di channel ini untuk tinggalin jejaknya. Oke? Gak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Setelah Kainuma dan ibunya menemui Utsubo lalu dengan terang-terangan mengatakan apa yang dilakukan oleh Kainuma di depan ibunya. Bila Kainuma sudah menguntit Misaki dan juga memasang kamera di kamar Misaki. Mendengar itu, Kainuma menjadi panik dong. Dan Isaki sudah datang ke situ. Numa yang melihat Isaki, Numa pun lalu terbayang saat Isaki melihat Numa yang akan mencoba masuk ke kamar Misaki saat itu. Setelah Isaki memperkenalkan dirinya dan langsung duduk, Utsubo lalu memutar rekaman yang dia dapat dari kamera yang Numa pasang di kamar Misaki. Melihat itu, ibu Numa sampai panik dong. Setelah itu, Isaki yang mengaku sebagai seseorang yang akan merekrut Misaki untuk menjadi model. Tapi karena ulah Numa, Isaki akan mengajukan gugatan menuntut Kainuma 120 juta yen. Karena mereka berdua sudah merencanakan, Utsubo pun meminta untuk merundingkan saja dulu. Karena terlihat Numa sudah menyesali perbuatannya. Dari situ, Utsubo meminta untuk membayar 60 juta yen saja untuk melupakan saja perbuatan Kainuma. Beralih ke Sato, dan terlihat Sato sedang memijit kaki Hina dan juga memberi sedikit saran ke Hina untuk Hina memvisualkan dengan jelas gerakan kakinya. Pertama, membuat gambaran jelas di kepala, merasakan aliran darah dan pembuluh darah, saraf dan otot, baru mencoba berlatih berjalan. Hina pun mengerti, namun saat Hina menanyakan ke Sato tentang kehidupan Sato, Numa dan ibunya terlihat cecok di jalan dan berjalan pulang. Beralih ke Utsubo lagi. Setelah Numa dan ibunya pulang, mereka pun senang sekali karena sandiwaranya telah berhasil. Dan mungkin akan mendapatkan 60 juta yen karena ibu Kainuma punya aset yang banyak. Dan mungkin baginya uang 60 juta sangatlah sedikit. Dan Numa sesampainya di rumah sudah menjadi kacau dong. Bahkan sampai menghancurkan foto dan majalah Misaki yang sudah dia dapatkan. Dan terlihat Suzuki sudah di depan rumah Kainuma, mendengar dan melihat apa yang sudah Numa lakukan. Setelah itu, Suzuki lalu melaporkan ke Utsubo bahwa Kainuma sudah kacau. Dan bahkan terdengar Kainuma akan menghabisi Misaki. Utsubo menyuruh Suzuki untuk membiarkan saja bila Kainuma akan menghabisi Misaki. Karena dengan begitu lebih natural bila Kainuma menghilang setelah itu. Tapi Utsubo menyuruh Suzuki untuk menculik Numa sebelum polisi datang. Hari pun sudah pagi dan Kainuma masih tetap bekerja. Walaupun disapa oleh Pres dan Misaki, Kainuma hanya diam saja. Beralih ke Utsubo dan Isaki. Mereka pun sudah mendapatkan uang 60 juta dari ibu Numa. Anjir, enak banget ya Pri. Setelah menerima itu, Isaki mengira mungkin Kainuma akan menghabisi Misaki.
Tapi walaupun rencana itu dirahasiakan oleh Hina di kamar pun mendengar itu. Hina pun lalu mencari nomor Misaki dari internet. Beralih ke Numa yang melihat Pres ke toilet dan Sato sedang fokus kerja. Tapi Misaki sudah menerima telepon dari Hina untuk Misaki cepat pergi karena dalam bahaya. Dan Numa dari belakang Misaki sudah bersiap akan menikam Misaki. Namun untung saja Pres pun sudah keluar dari toilet. Melihat Numa seperti itu, Pres pun sampai panik dong. Tapi seketika Misaki pun sampai panik, lalu menanyakan apa yang sedang terjadi. Sato lalu memberitahu bahwa Numa akan menikam Sato dari belakang. Dan kenapa Sato mengatakan itu karena agar Misaki tidak panik. Pres lalu menyuruh Misaki untuk mengantarkan barang dengan alasannya karena Pres dan Sato akan bicara dengan Kainuma tentang masalahnya. Misaki pun menuruti saja. Namun sebelum pergi, Misaki juga memberitahu ke Pres dan Sato bila dia tadi mendapat telepon aneh untuk Misaki pergi dari kantor itu. Sato pun menyadari. Beralih ke Utsubo menemui Hina dan menanyakan siapa yang sedang dia telepon. Hina pun hanya diam saja. Namun bukan cuma itu saja. Utsubo juga menanyakan apakah tadi Sato menemui Hina di taman. Hina pun memberitahu bila Sato orang baik dan tulus karena memberi semangat ke Hina. Bisa jalan lagi, bahkan berlari. Namun seperti biasanya, Utsubo melakukan ini ke Hina. Beralih ke Sato dan Pres lalu meminta ke Kainuma untuk menjelaskan semuanya. Bila tidak menjelaskan, Pres akan melaporkan ke polisi. Numa pun hanya diam saja dan meminta untuk minum dulu. Pres pun mengizinkan. Namun setelah Numa mengambil minum, Numa lalu berlari keluar. Melihat itu, Sato mengatakan ke Pres biar Sato yang mengejarnya. Namun setelah Sato keluar, Numa sudah di tangan Suzuki. Suzuki yang melihat Sato langsung saja. Untung saja Sato bisa menghindar. Dia pun hanya melihat mereka saja. Dan Suzuki lalu memasukkan Kainuma ke mobil dan langsung dibawa pergi. Di perjalanan, Suzuki lalu menghubungi Utsubo untuk Isaki menggantikan Suzuki. Karena Sato melihat, maka Suzuki akan membunuh Sato dulu. Seketika, Isaki sudah menemui Suzuki di area parkir. Dari situ, Suzuki menyuruh Isaki untuk membawa Kainuma ke gunung dan menunggu Suzuki dan Utsubo sampai datang. Dan Sato masih mencari Kainuma. Dan tanpa sengaja, setelah keluar dari area parkir, Suzuki melihat Sato. Dari situ, Suzuki akan menghabisi Sato dengan pistolnya. Namun untung saja, ketika akan diarahkan, seseorang nenek dan cucunya berjalan melewati Suzuki. Sato yang melihat itu lalu mendekat ke Suzuki dan mengatakan untuk mengembalikan Kainuma hidup-hidup. Kalau tidak, keributan yang tak terbayangkan akan terjadi. Dan Sato memberi waktu 24 jam. Suzuki yang melihat Sato seperti itu semakin curiga. Apa benar Sato adalah fabel? Dan Pres sudah lapor polisi. Dan setelah itu Pres menerima telepon dari ibu Kainuma. Karena Suzuki penasaran, Suzuki menghubungi Isaki untuk menanyakan alamat rumah Sato. Dan Sato sudah kembali menemui Pres. Dari situ Pres pun bercerita tentang yang dilakukan oleh Kainuma ke Sato. Dan setelah Pres bercerita ke Sato bila Kainuma menguntit Misaki dan akan kena tuntut, Pres juga menyadari bila Sato seseorang yang jago bela diri
karena melihat Sato menjatuhkan Kainuma saat itu. 全くその通りです社長 Lalu Pres mengasih nomor Hina ke Sato karena tadi Hina menghubungi ke kantor itu dan mencari Sato. Beralih ke Yoko. Mengira yang datang adalah Sato dan ternyata itu adalah Suzuki. Dengan gayanya, Suzuki sedikit mengancam Yoko dan menanyakan apakah Sato itu adalah Fable. Namun Yoko masih pura-pura tidak tahu dan mengaku adalah saudara dari bos Maguro dan dia sebagai adik Sato. Namun Suzuki masih tak percaya dan meminta ke Yoko untuk jujur saja. Karena Suzuki meminta begitu, Yoko dengan tenangnya mengatakan bila Suzuki sangat meremehkan Yoko datang ke rumah Yoko sendirian, apalagi pistol ditaruh di meja. Dan seketika beralih ke Isagi yang berada di gunung. Isagi yang meninggalkan Kainuma di mobil sendirian untuk kencing. Dan setelah balik, ternyata Kainuma sudah hilang dari mobil itu. 落ち着けどう考えても Wah, bakal seperti apa ya, Bri? Lanjut nanti ya. Bila suka, komen di bawah. Terima kasih.